Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Iya, Bu Guru absen dulu ya. Qori'ah, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan notasi suatu fungsi, entah itu fungsi linier, fungsi kuadrat, maupun fungsi rasional. Namun, sebelum memasuki materi, kita akan mengulas sedikit atau mengingat sedikit tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi fungsi. Siapa di sini yang ingat tentang materi fungsi? Saya, Bu. Ya, ayo nak Qori'ah. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap X anggota A dengan tepat satu Y anggota B. Dari himpunan A Ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap X anggota A X anggota A dengan tepat satu Y anggota B. tepat 1 Y anggota Anggota B. Ya, benar sekali ya. Di sini, di mana fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah relasi yang memasangkan setiap X anggota A tepat 1 ke Y anggota B. Seperti itu ya? Iya, Bu. Nah, di sini ketika Bu Guru mau memetakan suatu himpunan A ke himpunan B sesuai ini ya, barusan sesuai definisinya, itu dapat menggunakan apa saja, entah itu sebuah diagram ataupun sebuah pasangan berurutan atau apa. Minggu kemarin kan sudah dijelaskan. Ada yang ingat? Ada, Bu. Iya, monggo Nak Qori. Itu yang kemarin dijelaskan itu ada Ya. diagram panah, terus himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir itu diagram kartesius. Diagram panah. Yang kedua, pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan. Yang Terus? terakhir diagram kartesius. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Nah, benar ya. Apabila nantinya kita mau memasangkan himpunan A ke himpunan B, kita dapat menggunakan diagram panah, bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan, ataupun diagram kartesius. Nah, kita bahas satu-satu ya poin ini. Nah, di sini Bu Guru mempunyai suatu fungsi, di mana fungsinya itu berbunyi Fe sama dengan E plus 3. Nah, dan di sini Bu Guru juga memiliki himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. Dan himpunan B beranggotakan 2, 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama kita akan menggunakan apa barusan? Diagram panah. Ya, kita akan membahas menggunakan diagram panah ya. Diagram panah. Nah, jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama kita menggambar himpunan A dan himpunan B terlebih dahulu. Himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. 3. Anggota B berapa aja? 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 5, 6. Nah,
Jangan lupa dikasih titik ya, biar mempermudah ketika mau menghubungkan. Nah, di sini kan fungsinya berbunyi E plus 3 ya. Fx sama dengan E plus 3. Nah, jadi Bu Guru kan mempunyai satu ya. Kan tadi juga dijelaskan bahwasanya di sini tepat memetakan satu kali fungsi X ataupun yang di himpunan A tepat satu ke fungsi Y yaitu di himpunan B. Nah, jadi di sini ketika angka 1 ini Ibu akan pasangkan, kita masukkan angka 1, Fx 1, X-nya diganti 1 ya. Ya. 1 tambah 3 berarti 4. Nah, berarti 1 dipasangkan dengan 4. Kalau 2 dipasangkan dengan 5. 2 dengan 5. Kalau 3 dipasangkan 6. dengan 6. Nah, lalu kita di sini juga ada yang namanya domain, kodomain, dan juga ring. Nah, di sini kan di himpunan A ya, di himpunan A ini atau bisa disebut daerah asal atau domain. Di himpunan A ini bisa kita sebut dengan domain Daerah asal. atau daerah asal. Dan di sini beranggotakan berapa aja, angka berapa aja, yaitu 1, 2, dan 3. 3. Benar, 1, 2, 3. B ini bisa kita sebut dengan kodomain atau apa? Daerah kawan. Benar, atau daerah kawan. Daerah kawan. Nah, anggotanya berapa aja di B? 2, 4, 5, 6. Benar sekali, 2, 4, 5, 6. Dan juga di sini ada yang namanya C atau bisa kita kenal daerah hasil atau ring. Ring atau daerah hasil. Angkanya berapa saja? Nah, angkanya di sini berapa saja? Jadi di sini yang dimaksud dengan ring yaitu hasil dari pemetaan dari A ke B. Dan jadi yang di sini yang mendapatkan pasangan di himpunan ini itu merupakan ring. Berarti 4, 5, 6. Ya, benar sekali. Bagaimana, paham terkait diagram panah? Paham, Bu. Ya. Untuk selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutannya. Ya. Himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi di himpunan pasangan berurutan kita langsung menuliskan berurutan. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kita menuliskan dengan titik 2, kurung kurawal, kurung buka, dan di sini langsung ya 1 berpasangan dengan 4. Jadi 1,4. Yang kedua berapa? 2,5. Ya, 2,5. Yang ketiga 3,6. 3,6. Dan jangan lupa nanti di akhir juga dikasih kurung kurawal tutup. Jadi himpunan pasangan berurutan seperti ini. Bagaimana, paham? Paham, berarti lebih sederhana ya, Bu? Iya, benar sekali, lebih sederhana ya daripada diagram panah. Dan yang ketiga yaitu diagram apa? Diagram kartesius. Ya, diagram kartesius. Nah, barusan pasangan berurutannya berapa ya? 1,4, 1,4, 2,5, 2,5, dan 3,6. 3,6 ya. Nah, jadi nantinya di diagram kartesius kita membuat ini ya sumbu koordinat x, y. Yang vertikal ini kita beri sumbu y, dan yang horizontal kita beri nama sumbu X. Nah, Bu Guru kasih angka dulu ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini 1, 2, 3, 4,
6. Nah, jadi di diagram kartesius kita menghubungkan antara X dan Y ini dengan sebuah titik. Contohnya seperti 1,4. Yang ini kan X, Y. Jadi angka 1 ya, 1,4. Jadi nanti kita akan menghubungkannya dengan titik. 1,4 dihubungkan dengan titik. Ada yang mencoba 2,5 sama 3 mana? Saya, Bu. Iya, ayo Nakori. 2,5. Di sini nggak apa-apa biar lebih mudah. Iya, 2,5 ya. Terus 3,6. Ya, benar. Ya, terima kasih ya. Iya, bagaimana anak-anak paham terkait bagaimana cara menggambar diagram kartesius? Paham, Bu. Iya, apa di sini ada yang perlu dipertanyakan terkait diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun diagram kartesius? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, Bu Guru akan menjelaskan yang berikutnya ya. Iya, Bu. Pertemuan sebelumnya, Bu Guru juga menyampaikan untuk mempelajari macam-macam fungsi. Iya, di sini siapa yang tahu apa saja macam-macam fungsi? Saya, Bu. Iya, ayo coba disebutkan. Fungsi konstan, Iya. fungsi linier, Nah, fungsi identitas, Iya. fungsi kuadrat, nah, fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. iya, benar sekali. Jadi di sini ada berapa tadi? 8 fungsi ya? Ada 7. Ya, ada 7 fungsi. Dan juga di sini ada fungsi rasional. Kurang 1 ya? Iya. Manfaat kita mempelajari fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa manfaat, seperti yang pertama, memprediksi nilai suatu hal. Kita bisa memprediksi nilai seperti menghitung nilai jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa diharapkan bisa menentukan notasi dari suatu fungsi, entah itu fungsi linier, fungsi kuadrat, maupun fungsi rasional. Iya, untuk mempermudah di sini Bu Guru sudah menyiapkan sebuah LKS. Nanti kalian bisa didiskusikan bersama kelompoknya ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan sudah dibagi kelompoknya kan, satu Iya, kelompok Bu. terdiri dari 2 orang. Nah, jadi di sini langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing, dan juga di sini LKS-nya diselesaikan ya. Jika ada yang dibingungkan atau yang perlu dipertanyakan bisa langsung dipertanyakan ke Bu Guru. Siap, Bu. Ya, gimana nih ya? Yang gambar dulu. Nah, ini gambarnya ada garis lurusnya ya. Berarti ini grafnya merupakan garis lurus ya. Iya. Terus, oh iya, ini katanya kan gambar yang pertama itu fungsi apa tadi ya? Fungsi linier. Iya, fungsi linier. Ini juga garis lurus. Terus berarti kita cari lokasinya ya. Nah, cari lokasinya. Ini diketahui apa aja? Yang diketahui itu A-nya 2, Nah, terus yang B itu 3. ya. Terus itu rumus fungsinya apa? Fx Mhm. sama dengan 2s plus 3. Ya. Nah, dari tanaman kan apa notasi fungsi ya? Notasi rumus. Ya, notasi rumusnya. Berarti kita jawab fx sama dengan 2x plus 3. Dan sana sudah diketahui nih, A-nya 2, B-nya 3. Berarti ini A, ini B ya. Berarti lokasinya langsung ya Kak, sama dengan A plus B. Ya, Y sudah paham. Terus yang kedua. Nah, gambar 2 itu kan gambarnya fungsi kuadrat ya. Iya. Kalau fungsi kuadrat itu kan biasanya juga bentuk umumnya itu fx sama dengan A kuadrat plus B plus C sama dengan 0. Berarti nanti nyari Fungsi rumus. ya notasinya ya. Diketahui apa aja ya tadi? A sama dengan 1, terus B sama dengan 5, yang C sama dengan 5. Iya. Nah, rumus fungsinya Fx sama dengan x kuadrat min 4. Min 4x ya. ya min 5. Nah, kan ditanyain barusan sama yang notasi rumus juga ya. Iya, sama kayak yang 1. Tadi kan sama ya jawabannya fx sama dengan b kuadrat min 4x min 5. Diketahui A-nya harusnya 1, B-nya minus 4, C-nya minus 5. Nah, berarti notasinya langsung ini A kuadrat min B min C. Terus yang terakhir itu Apa aja ya? Ini fungsi rasional. ya fungsi rasional gambarnya ya. Iya. Di situ juga ada Ada yang sederhana. apa ya? Y sama dengan 1x. Ada ya langsung nyari notasinya. Diketahui apa aja ya? Px sama dengan 1, Sama
Terus BX sama dengan X kuadrat. Bx sama dengan X kuadrat. Terus rumus fungsinya. Fx sama dengan 1 per X kuadrat. Tadi ditanyain rumus notasinya. Berarti Rumus fungsi. iya rumus fungsinya di atas ya. Berarti sama ya, Fx sama dengan 1 per X kuadrat. Di sini kan juga diketahui barusan. Px 1 dan Px ini Px kuadrat. Nah, berarti notasinya Fx sama dengan Px per Dx. Iya, bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai terkait diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Apa ada yang dibingungkan? Sedikit masih, Bu. Tapi Iya. ngerti lah. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya perwakilan dari kelompoknya maju untuk presentasi di depan dan menjelaskan bagaimana runtutan mendapatkannya ya. Iya, Bu. Iya, untuk kelompok 1 siapa perwakilan yang ingin maju? Saya, Bu. Iya, monggo Nak Tori. Iya, monggo Nak Tori bisa dibacakan hasilnya yang pertama, kedua dan ketiga terkait gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Untuk yang sesuai ILKS dan sesuai yang kami diskusikan itu ya, Bu. Dari gambar 1 Iya. itu merupakan gambar fungsi linear. Benar. Grafiknya merupakan gambar garis lurus dan notasinya itu adalah fx sama dengan ax plus b. Dan untuk gambar 2 itu merupakan gambar fungsi kuadrat. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c merupakan koefisien dan x merupakan variabelnya. Iya. Dan yang terakhir itu gambar 3 merupakan gambar fungsi rasional. Fungsi rasional paling sederhana adalah y 1 per x dan fungsi y sama dengan 1 per x kuadrat. Yang keduanya memiliki konstanta dan penyebut polinomial dengan satu suku, serta kedua fungsi memiliki domain semua bilangan real kecuali x tidak sama dengan 0. Iya, benar sekali. Iya, untuk notasinya di sini kan ada langkah-langkahnya untuk mendapatkannya. Monggo bisa dituliskan dan nantinya bisa dijelaskan ke teman-temannya ya. Yang sudah, Bu. Iya, ayo Nak Tori dijelaskan ke teman-temannya agar teman-temannya juga paham ya. Untuk yang pertama itu kan diketahui A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka rumus fungsinya itu, rumus fungsi yang diketahui itu adalah fx sama dengan 2x plus 3, dan yang ditanyakan notasi rumusnya. Jadi ini dituliskan kembali fx sama dengan 2x plus 3 dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka notasinya adalah fx sama dengan ax plus b. Dan yang nomor 2 diketahui A sama dengan 1, B minus 4, dan C minus 5. Dengan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5 dan ditanyakan notasi rumusnya. Maka jawabannya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5 dengan A sama dengan 1, B sama dengan minus 4, dan C minus 5. Maka notasinya adalah fx sama dengan ax kuadrat min bx min c. Dan yang untuk yang terakhir px sama dengan 1 dan dx sama dengan x kuadrat dengan rumus fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat dan ditanyakan notasi fungsinya. Maka fx sama dengan 1 per x kuadrat dengan px sama dengan x dan dx sama dengan x kuadrat sudah diketahui di sini, dan maka notasinya adalah fx sama dengan px per dx. Ya, benar sekali ya, sudah runtuh caranya, sudah diketahui, sudah ditanya, ya juga dijawab. Dan sekali ya. Ya, terima kasih Anak Kori, pekerjaannya dengan kelompoknya sudah benar, dan juga tepuk tangan untuk kelompoknya di Kori A. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, dan untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai di mana, di sini Bu Guru ada soal berbentuk kuis, jadi
dikerjakan ya, dan setelah lagi langsung dikumpulkan ya. Iya, Bu. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita menyimpulkan bersama-sama ya. Iya, Tadi Bu. kan Bu Guru memberikan suatu fungsi X plus 3. Nah, itu bisa yang X plus 3 yang awal masih ingat? Iya. Nah, kalau kita mau memetakan fungsi himpunan A ke himpunan B, itu ada beberapa cara. Dengan cara apa saja? Diagram panah, Nah, himpunan pasangan berurutan, Ya. terus yang terakhir itu diagram kartesius. iya, benar sekali. Dan juga barusan kita sudah mempelajari notasi fungsi, yaitu fungsi apa ini yang pertama? Fungsi linier, Ya, yang kedua, fungsi kuadrat, dan yang ketiga. fungsi rasional. Iya, jadi jangan sampai lupa terkait materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Iya. Dan untuk menambah pemahaman kalian pada materi ini, Bu Guru sudah memberikan PR kepada ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas membagikan ke teman-temannya dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya pelajari materi tentang komposisi pada fungsi. Materi apa anak-anak? Komposisi pada fungsi. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.